Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada agenda kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Mari menyaksikan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN diantaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan peraturan. Fungsi kode etik ASN sebagai pedoman panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara, dan menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik diantaranya pelayanan administratif, barang, jasa, dan regulatif. Prinsip pelayanan publik diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik diantaranya harus memiliki prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi tugas. Selanjutnya, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki sistem dan aturan, serta penyediaan sarpras bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas, penegakan disiplin, peningkatan perilaku melayani, penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Memperbaiki sistem dan aturan dapat dilakukan dengan penyempurnaan standar pelayanan, serta sistem manajemen kinerja. Selanjutnya, World of Government. Menurut United States Institute of Peace,
Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Sedangkan menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa perlu World of Government? Di antaranya itu dalam publik untuk kinerja yang baik, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi, serta ego sentral atau siodisasi. Bagaimana cara melaksanakannya? Dapat dilakukan dengan respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. EOG berdasarkan jenisnya yaitu pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga dan masyarakat. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Selanjutnya pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Pelayanan regulatif melalui penegakan hukuman dan peraturan undang-undang maupun kebijakan publik. Manfaat yang dapat dicapai dengan WOG diantaranya efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Tantangan praktek WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.